Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2109. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mencoba mengikat Kincen di dalamnya. Namun sosok Kincen seperti bintang abadi berdiri tak bergerak. Sebaliknya cahaya pedang di tangannya dengan sikap yang tidak bisa dihancurkan langsung menyapu pedang Wan Yu di tangan Sage Agung Yilong dan menghancurkan pedang Wan Yu. Api penyucian 10.000 arah di belakang langsung dipotong-potong. Boom, energi pedang yang tak terlihat menembus kehampaan. Seolah-olah memasuki tempat sepi, tiba-tiba menembus dada Sage Agung Yilong. Setelah menerobos tahap akhir Kaisar Agung dalam kultivasi tubuh Dao, Kincen yang sempurna itu telah menjadi senjatanya yang paling menakutkan. Itu sebanding dengan kekuatan fisik tingkat Kaisar Dewa dan lebih kuat dari senjata kekaisaran milik Sage Agung Yilong seperti pedang Wan Yu. Telapak tangan Kincen berubah menjadi pedang yang sangat tajam dan mengandung kekuatan tak berujung, kemudian dengan mudah dimasukkan ke dalam dada Sage Agung Yilong. Ini, Kincen menusukkan tangannya ke dada Sage Agung Yilong dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah pertahanan Sage Agung Yilong ini begitu lemah? Percakapan sebelumnya dengan orang lain identitas Sage Agung Yilong. Dia adalah penguasa ketiga dari organisasi Naga Hitam, yang merupakan salah satu kekuatan teratas di Laut Semesta Selatan yang legendaris. Organisasi Naga Hitam adalah salah satu kekuatan teratas di Laut Semesta Selatan. Meskipun merupakan organisasi gelap dan belum mendirikan negara seperti Kerajaan Yong, namun nyatanya wilayah yang diam-diam dikuasai organisasi Naga Hitam sama sekali tidak kalah dengan mereka yang telah mendirikan Kerajaan Ilahi. Ada banyak kekuatan di laut kosmik ini. Ini adalah musuh kekuatan besar seperti Kerajaan Yong. Sebagai pemimpin ketiga dari organisasi Naga Hitam dan seorang praktisi tingkat Kaisar Agung puncak tahap akhir, Kincen menyombongkan diri bahwa meskipun kekuatan lawan tidak sebaik 4 Kaisar Agung dunia bawah seperti Kaisar Yoming, namun seharusnya tidak demikian jauh berbeda. Tapi di saat jari Kincen menyentuh tubuh Sage Agung Yilong, Kincen bisa dengan jelas merasakan bahwa pertahanan lawan di depan telapak tangannya sangat rentan. Tubuh Sage Agung Yilong seperti pisau yang ditusuk, itu hampir seperti mentega tanpa halangan apapun dan sangat halus. Sage Agung Yilong seharusnya berada di posisi terbawah di antara Kaisar Puncak, jauh di belakang Kaisar Dunia Bawah seperti Kaisar Yoming. Kekuatan kaisar seperti itu seharusnya menyerap terlalu banyak harta sebelum dia bisa mencapai Kaisar Puncak biasa. Berpikir itu mungkin tidak mudah untuk melukainya dengan serius. Akan tetapi senjata setengah langkah tingkat Kaisar Dewa dapat dengan mudah merobek tubuhnya dan menghancurkannya dengan mudah. Telapak tangan Kincen menusuk dada Sage Agung Yilong. Akhirnya kekuatan Sage Agung Yilong telah sepenuhnya ditentukan. Namanya saja yang terdengar bagus, akan tetapi sebenarnya sangat kosong. Di saat yang sama, saya juga merasa tertekan. Jelas sekali, Kincen ingin tetap low profil sebelumnya. Belum lagi pertempuran besar, akan tetapi setidaknya Kincen harus melewati 2 gerakan. Dan Kincen tidak pernah berpikir bahwa dia akan menembus pertahanan Sage Agung Yilong hanya dalam 1 gerakan. Bagaimana cara melakukan ini? Namun sayangnya setelah menerobos Kaisar Agung tahap akhir, kekuatan fisik Kincen jadi lebih kuat. Jadi Kincen benar-benar tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa Sage Agung Yilong terlalu lemah ataukah dirinya yang terlalu kuat. Kincen pun hanya bisa menghela napas dalam dan dia tetap harus berhati-hati ke depannya dan sebisanya menahan kekuatannya saat melakukan apapun. Lupakan saja. Kali ini aku terlalu malas untuk berpura-pura lagi. Seharusnya ada banyak harta karun pada tubuh Sage Agung Yilong ini kan? Kata Kincen. Dia menghela napas sedikit. Dengan sebuah pemikiran di benaknya. Boom.
Qinchen pun memasukkan jarinya ke dada Sage Agung Yilong dan segera merasakan lokasi hati Kaisar Sage Agung Yilong. Itu adalah hati seorang kaisar yang mekar dengan cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Itu mekar dengan kekuatan ilahi yang menakutkan di tubuh Sage Agung Yilong dan terkunci erat di telapak tangan Qinchen. Tubuh yang penuh dengan dosa merasakan hati kaisar dari Kaisar Sage Agung Yilong. Qinchen langsung merasakan dosa-dosa di seluruh tubuh Sage Agung Yilong melalui kekuatan dosa. Aura dosa pada Sage Agung Yilong sangat mengerikan seperti lautan darah yang mengalir ke wajahnya. Dalam kekuatan dosa ini yang seperti cat atau tinta, Qinchen melihat ratapan makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap makhluk meraung putus asa melahap dosanya. Mata Qinchen sangat serius dan Qinchen tiba-tiba menjadi sangat dingin. Sage Agung Yilong ini bisa dikatakan sebagai orang yang paling berdosa yang pernah dilihat oleh Qinchen sejak dia memasuki Laut Semesta. Dibandingkan dengan Presiden Zhuo yang dibunuh olehnya sebelumnya, dosanya bahkan 1000 kali atau bahkan ratusan ribu kali lebih besar. Dia hanya orang yang suka memakan makhluk hidup dan akan melahap ratusan juta makhluk hidup setiap saat. Sambil menyerap napas makhluk hidup tersebut, Sage Agung Yilong akan merasa sangat senang melahap makhluk hidup tersebut. Sialan, dengan pemikiran di benaknya, Qinchen telah merebut hati Kaisar Sage Agung Yilong. Tidak, hentikan, kata Sage Agung Yilong. Dia berteriak ngeri dan boom, boom. Gelombang udara hitam yang menakutkan tiba-tiba meletus dari tubuhnya, dan gelombang ini mengandung kekuatan pemusnahan yang mengerikan. Itu terus-menerus berdampak pada tubuh Qinchen. Dia naik dan mencoba untuk mengalahkan Qinchen. Akan tetapi bahkan rambut Qinchen tidak dapat dihilangkan dan boom. Di bawah pengawasan semua orang, Qinchen mengeluarkan tangan besarnya dan mengeluarkan hati kaisar yang bersinar dengan cahaya ilahi yang menakutkan. Duar, aturan jalan yang tak terhitung jumlahnya mekar memantulkan langit dan seluruh langit di atas kota Nanyuan dipenuhi dengan cahaya mengalir seperti aurora. Qinchen memegang hati Kaisar Agung Yilong dan dengan Sage Agung Yilong dengan mata yang dingin melihatnya. Tidak, kamu mengambil hati kaisarku. Beraninya kamu mengambil hati kaisarku, kata Sage Agung Yilong. Dia terhuyung mundur menatap Qinchen dengan mata dingin di depannya karena terkejut dan marah. Dan aura yang menakutkan di tubuhnya hilang, langsung turun dengan cepat dari tingkat kaisar puncak lalu ke tingkat kaisar tahap tengah. Dan dalam sekejap tingkat kultivasi macam apa kamu? Dengan kekuatan itu sebelumnya, kamu sama sekali bukan kaisar puncak biasa. Apakah kamu sudah menyentuh ambang batas tingkat kaisar dewa? Tidak, kamu tidak punya napas dari tingkat kaisar dewa sama sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Kata Sage Agung Yilong. Dia sangat ketakutan dan tubuhnya gemetar. Sementara pada saat ini, Qinchen memandang Sage Agung Yilong dengan acuh tak acuh seolah-olah dia sedang menonton sampah yang kotor. Sosoknya tertahan di kehampaan, memegang hati Kaisar Sage Agung Yilong di telapak tangannya. Adegan ini secara alami dilihat oleh semua pihak. Qinchen, dia benar-benar mengambil hati Sage Agung Yilong. Apakah aku sangat terpesona? Ini adalah pemimpin ketiga dari organisasi Naga Hitam, Sage Agung Yilong. Seorang pria kuat di puncak organisasi Naga Hitam. Tingkat kaisar dan hatinya terkoyak seperti ini. Sebenarnya, monster macam apa yang menyayat hati ini? Ini adalah monster yang sangat menyayat hati, serta para penguasa menara Tianwei, Sueli, penguasa Papiliun Abadi, dan juga para raksasa kekuatan-kekuatan lain, serta orang-orang berkuasa lainnya dari semua sisi di kota Nanyuan. Mereka semuanya saat ini terkejut. Sepanjang jalan, Qinchen telah menyentuh dan mengambil hati Kaisar Agung yang hebat. Banyak orang yang diambil hatinya. Ada orang-orang kuat dari Asosiasi Tengkorak dan Tulang, dan juga Presiden Zhuo, dan juga pembunuh bayaran dari Menara Tianwei, dan bahkan jenderal di bawah komando penguasa kota. Tapi belum pernah ada pemandangan yang mengejutkan. Semua orang seperti pemandangan yang terjadi di depan mereka saat ini. Seorang kaisar tertinggi, belum lagi di Laut Semesta Selatan. Bahkan jika Anda melihat seluruh Laut Semesta adalah penguasa satu pihak, akan tetapi hati Anda dengan mudah terkoyak, seperti Presiden Zhuo sebelumnya.
Orang-orang ini telah hidup selama ratusan juta tahun. Sungguh sangat kuat. Qin-Chen tidak berada lama di kota Nanyuan, namun pencapaiannya selama ini membuat semua orang menebak-nebak tentang kekuatannya. Kaisar Puncak. Ini benar-benar Kaisar Puncak. Saya benar-benar berinvestasi pada Kaisar Puncak. Mungkin seseorang yang lebih kuat, kata Sueli, sang pemimpin Gedung Abadi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. 2 juta demi seorang Kaisar Puncak. Kekurangan 2 juta, semua yang dia lihat di depan matanya membuat matanya sangat melamun. Untungnya, aku mengenalinya, situasinya, intuisinya. Saya memang benar, kata Sueli. Sementara pemimpin menara Tianwei nampak juga gemetar. Sebagai tahap akhir kaisar dan juga seorang jenius tertinggi dari Tianwei Tian, kakinya sebenarnya berada di sini saat ini. Dia sedikit lemah dan bergetar, bahkan tidak stabil. Kakinya dia mengingat adegan sebelumnya, di mana dia dan Qin-Chen bermusuhan. Tuan muda pemilik menara Tianwei itu tiba-tiba dia merasakan perasaan bertahan hidup setelah bencana dan punggungnya basah kuyup oleh keringat dingin. Dan juga nampak manajer umum menara Tianwei juga merasakan hatinya melemah dan dia berlutut dengan suara gedebuk, tubuhnya gemetar dan dia hampir tidak bisa berdiri. Tuan Qin-Chen, orang yang menyelamatkanku, apakah dia seorang Kaisar Puncak? Kata Nona Rona. Dia saat ini juga nampak sedikit bingung dan bergumam dengan penyesalan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Jika dia memilih untuk mempercayai Qin-Chen sejak awal, maka tidak akan ada banyak hal dan bibinya tidak akan meninggoy. Sementara Saroye di samping mendengar ini, dia lalu menatap Qin-Chen sambil mencibir. Meskipun dia tidak tahu apa tingkat kultivasi Qin-Chen, namun yang pasti kekuatan dan asal-usul Tuan Qin-Chen-nya jelas bukan sesuatu yang bisa dia tebak. Miliaran makhluk di kota Nanyuan sama-sama bersemangatnya. Mereka bersemangat dan bangga di saat melihat Qin-Chen mengeluarkan hati Kaisar Sage Agung Yilong di langit. Bagaimana dengan pemimpin ketiga dari organisasi Naga Hitam? Jika Anda berani menjadi liar di kota Nanyuan mereka, bukankah hati Anda akan terkoyak? Namun masih banyak orang yang hatinya gemetar. Sage Agung Yilong itu adalah pemimpin ketiga dari organisasi Naga Hitam. Jika sesuatu terjadi padanya di kota Nanyuan, apakah hal itu akan menyebabkan kemarahan organisasi Naga Hitam? Jika leluhur dari organisasi Naga Hitam datang ke kota Nanyuan, mungkin nenek moyang organisasi Naga Hitam itu adalah raksasa gelap yang paling menakutkan di Laut Semesta Selatan, dan tidak ada seorang pun di seluruh Laut Semesta Selatan yang tidak takut akan hal itu. Orang-orang dengan suasana hati yang paling rumit tentu saja adalah orang-orang dari keluarga Mo Yun di istana Tuan Kota. Qin-Chen ini benar-benar mengambil hati Kaisar Sage Agung Yilong. Sekarang mereka adalah masalah. Keluarga Mo Yun sangat ingin agar Sage Agung Yilong dikalahkan oleh Qin-Chen. Akan tetapi dia juga takut segalanya akan menjadi semakin serius. Sebagai perkasa pemimpin dari kota Nanyuan, pasti tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Saya tidak menyangka saudara Qin-Chen ini memiliki kekuatan seperti itu. Jika istana Tuan Kota kita lalai sebelumnya, saya harap saudara Qin akan memaafkan saya, kata Mo Yunke. Dia buru-buru melangkah maju. Hari ini saudara Qin telah membuat nama kota Nanyuan menjadi terkenal. Banyak orang di kota Nanyuan meskipun saya Mo Yunke menolak serangan dari Sage Agung Yilong. Saya berterima kasih karena kota Nanyuan ketika saya berbalik, keluarga Mo Yun saya akan memberikan Anda hadiah, kata Mo Yunke. Dia berbicara dengan tatapan yang gugup dan juga hati-hati. Di matanya, keluarga Mo Yun ingin membuat segalanya lebih besar sebelumnya, berharap Sage Agung Yilong dan klan Komodo akan terlibat. Namun sekarang, mereka melihat bahwa segalanya menjadi sangat besar dan mereka tidak dapat menghentikannya. Akan tetapi mereka datang untuk memutuskan segalanya. Mendengar ini, Papiliun Abadi dan juga orang-orang lainnya tertawa dalam hati. Di saat melihat ini, mereka terlalu seling melihat perilaku Mo Yunke, benar-benar perilaku menyebalkan yang diinginkan. Pada saat yang sama, namun Qin-Chen mengabaikan perkataan Mo Yunke, seolah-olah Qin-Chen tidak mendengar kata-katanya, dan Qin-Chen hanya memandang Sage Agung Yilong dengan acuh tak acuh. Pemimpin ketiga dari organisasi Naga Hitam memang sangat kuat. Membunuhnya akan menjadi tamparan keras bagi organisasi Naga Hitam. Namun, dosa yang tak berujung
dari Sage Agung Yilong membuat mata Kincan menjadi lebih dingin. Saudara Qin, nenek moyang organisasi Naga Hitam adalah kakak laki-laki tertua saya. Tidak banyak konflik atau kebencian antara Anda dan saya. Apa yang terjadi hari ini hanyalah kecelakaan kecil, kata Sage Agung Yilong. Dia terkejut dan marah pada awalnya, akan tetapi dia segera menenangkan dirinya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Sebelumnya, saya tiba-tiba tersinggung, telah menyinggung Tuan Muda Qin. Jadi mohon maafkan saya, karena tidak sopan," kata Sage Agung Yilong. Dia tidak punya pilihan selain menyerah pada saat ini. Setelah menjadi sombong dan mendominasi Laut Semesta Selatan selama bertahun-tahun, dia telah melihat banyak hal. Mengikuti kakak laki-lakinya, dia telah melihat banyak guru sejati dan juga melihat jatuhnya banyak orang kuat. Beberapa orang paling terkenal dan berkuasa di alam semesta juga sangat malu dan sengsara ketika mereka meninggoy, dan itu tidak akan terhormat. Namun mata Kincan saat ini acuh tak acuh terhadap segalanya, cukup untuk membuatnya merasa takut dan terintimidasi.